Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya disclaimer dulu ya teman-teman. Semua video yang saya upload itu saya tidak merasa paling benar sendiri ya. Tidak 100% apa yang saya katakan itu benar. Tapi mari kita belajar bersama ya. Ambil yang betulnya, buang yang salahnya ya. Kita saling mengingatkan saja ya teman-teman. Mungkin nih teman-teman ada yang sudah merasa buntu gitu ya, masalah percintaan ya, atau masalah apapun ya, yang teman-teman sudah kepikiran buat mencari orang pintar ya. Nah, saya akan sedikit berbagi pengalaman. Saya dulu itu pernah diam ya di salah satu rumah orang ya. Katakanlah orang itu dukun ya gitu ya. Ya, ya meskipun jubahnya itu ustadz ya, tapi saya tidak akan mengatakan itu ustadz ya. Kalau dukun ya dukun saja. Nah, dalam tradisi pesantren itu ada yang namanya ijazah teman-teman. Ya, ada yang namanya ijazah. Kita tuh misalkan cari guru nih kemana-kemana, pindah-pindah cari guru gitu ya. Untuk mendapatkan amalan-amalan apa gitu ya. Nah, dulu itu saya pernah ceritanya saya itu ke suatu daerah, ya di situ terkenal katanya tukang syariat, ya, pintar gitu ya, banyak pasiennya katanya begitu ya. Nah, suatu ketika itu ada pasien lah katakan ya, datang ke rumah si dukun tersebut. Nah, saya itu di situ sebagai anak buahnya gitu guys ya, yang bikinin kopi ya, yang melayani kalau si tamu itu, si pasien itu nyuruh ke warung, saya yang belikan gitu ya. Ya lumayan lah, ngasih 100 belanjanya cuman 80 ya, ada 20-nya saya ambil begitu ya guys ya. Nah, si tamu ini bercerita ya, katanya usahanya itu sepi ya, katanya banyak gangguan-gangguan gitu ya. Ya begitulah hal-hal mistis ya. Nah, jadi ya si dukunnya ini akan menanyakan alamatnya di mana tokonya. Ya misalkan di jalan anu blok anu rukonya warna anu misalkan ya spesifik gitu ya alamat rukonya itu tempat usahanya itu dijelaskan. Nah, itu yang pertama dicatat. Nah, sebelum ngobrol panjang lebar ke sana nanti ngasih jimat ini itu ya, ngasih apalah itu ya. Itu setelah mendapatkan alamatnya, saya itu langsung buru-buru mengerjakan tugas. Langsung dikasih batu, dibungkus kain putih ya, dikasih tetesan-tetesan darah gitu ya. Ini cepat kubur di halaman ruko anu. Nah, saya tuh jauh guys ya, meskipun harus kemana gitu ya, beda kota gitu ya. Itu saya harus berangkat guys, pas jam itu juga langsung berangkat, kubur. Nah, di situ dimainkan baru si dukunnya itu, ini ada yang jahil Bu katanya gitu ya. Ada yang usil ini, saingan katanya begitu. Nah, itu kan saya nggak tahu ya, saya sebenarnya kan disuruh aja gitu, yang belum mikir bahwa itu trik tipu-tipu ya. Saya itu waktu itu belum nyampe ke sana gitu ya. Karena saya kan ya merasa hidup di dia, dikasih makan oleh dia gitu ya. Nggak berpikiran jelek gitu. Soalnya kan image-nya itu ustadz ya, guru agama lah gitu. Nah,
ternyata dikasih tahu guys bahwa nanti ibu pulang dari sini, di sebelah sini ibu gali ya, nanti ada benda dibungkus kain putih ya, si kainnya itu berlumuran atau ada bercak noda darahnya. Nah itu ambil lalu bakar. Nah sebelum bakarnya ini baca dulu ini. Nah kesimpulannya apa guys ya? Semua perdukunan itu trik tipu-tipu ya. Yang dipermainkan itu pikiran kita ya, sebenarnya pikiran kita yang dipermainkan itu psikologis kita lah ya. Jadi setelah pulang ke dukun, kalau katakanlah si tempat usahanya itu rame, itu karena apa? Bukan karena si dukunnya itu karena dirinya gitu merasa percaya diri ya, karena sudah dibekali jimat misalkan, terus kita percaya diri, makin ramah, wah semangat lagi usahanya ya. Itu sebenarnya guys, karena ini saya punya ini nih dari mbah gitu. Jadi otomatis kita itu terpacu lagi ya. Itu sebenarnya guys, yang trik-trik itu trik-trik murahan, itu tipu-tipu guys. Ya jangan percaya. Yang begitu-begituan jangan percaya. Ya. Apalagi pelet gitu, semar mesemnya, jangan ya. Jangan teman-teman. Jangan percaya itu trik tipu-tipu. Banyaklah trik-triknya banyak ya. Ini salah satu contohnya saya berikan ya, dan cuman masih banyak triknya, kalau dibahas langsung di sini ya harus berapa jam gitu ya. Ini contoh saja lah ya. Pikirkan saja semua itu trik. Ya, itu trik ya. Itu ya yang tanamkan pada kita sebelum berangkat ke dukun cari orang pintar ya. Semua itu trik ya. Hal-hal yang di luar nalar yang kelihatannya aneh itu hanyalah trik sulap ya teman-teman. Saya mengalaminya langsung, saya berguru ke si dukunnya tersebut ya. Dan parahnya guys ya, misalkan ada orang yang 5 orang datang gitu ya ke si dukun ini. Itu memang didoakan saja guys ya. Tapi dilihat dulu amplopnya. Lu ngasih amplop 100.000, nama lu dilupain guys ya. Tapi kalau lu ngasih amplopnya 1 juta misalkannya, di atas 2 juta, lu itu pasti anjir dipelihara sama si dukun itu ya, dipelihara abis-abisan ya, diberikan trik-trik yang lebih aduhai lagi supaya kamu itu bolak-balik terus bawa uang terus gitu sampai lu miskin. Betulan guys, serius itu, serius. Misalkan nanti pertama datang gagal, wah ini masih ada tahap selanjutnya. Kedua kali tidak ada perkembangan usahanya, ini belum tahapan ini. Ya sebenarnya tahapan-tahapan harus ke gunung ini, misalkan ke pancuran ini belum berhasil. Ya kan pancurannya ada 7, harus 7 pancuran itu yang diselesaikan misalkan gitu. Ya tipu-tipu intinya guys ya. Tipu-tipu. Ya. Ya apalagi kalau udah nipu bawa nama-nama Nabi Muhammad ya. Itu udah keterlaluan parah sih ya. Terlaluan parah. Orang ngaku keturunan Nabi ya, keliling ke rumah-rumah kiai, minta amplop, pulang ketawa-ketawa di mobil, dibagiin duitnya ya, ada berapa, 2 orang misalkan si pengaku keturunan Nabi, sudah keliling satu kota gitu ya, nanti dibuka amplopnya satu-satu, ketawa-ketawa ya. Parah sih guys, parah. Memang bisnis agama ini ya, jualan agama ini paling laku ya.
paling laku. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia itu SDM rendah, masih banyak SDM rendahnya gitu ya. Orang ngaku-ngaku keturunan Nabi, wah ini air udah didoakan sama encitnya Nabi, bikin makam Syekh anu gitu ya, tunak simpan kotak amal ya. Nanti setiap 1 bulan sekali diperiksa kotak amalnya. Bisnis guys, bisnis ya. Kita itu meminta pertolongan itu hanya kepada Allah ya. Oh iya, kan kita itu orang banyak dosa, kita itu harus meminta tolong kepada orang yang soleh untuk minta didoakan supaya kita hidup berkah, usaha lancar. Betul, betul sekali. Itu ada kalanya hal itu harus dilakukan. Tapi lihat dulu, kalian itu datang ke guru anu, orang tua kalian sendiri ditinggalkan, tidak dimintai ridhonya. Kan percuma, guys, ya. Lu datang ziarah ke makam Syekh anu, Syekh ini, Syekh itulah ya, macam-macam. Lu makam orang tua leluhur kita lu abaikan ya. Itu salah kaprah ya, salah kaprah. Kita itu beragama ya, agama Islam itu diturunkan di tengah-tengah umat yang bodoh ya. Umat-umat yang jahil ya. Supaya kaum-kaum jahiliyah itu menjadi pintar gitu ya. Tidak menyembah berhala, tidak menyembah kuburan ya. Meninggalkan hal-hal yang sesat. Nah, zaman sekarang kok sudah dikasih tahu, sudah diberikan ajarannya, tapi malah melakukan kesesatan ya. Kita kalau ada hajat ada pengen diangkat jadi PNS, misalkan datang ke makam Mbah Jangkung gitu ya. Aduh, astagfirullah apa itu, guys. Ya. Itu salah kaprah, guys. Salah kaprah. Ya. Dukun-dukun itu ya profesi, pekerjaan, sama intinya juga cari duit buat makan anak istrinya. Tapi mereka itu cari duitnya dengan cara yang tidak baik, ya menjual agama. Tuh. Bedanya itu. Ya. Oke, teman-teman. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Dan sekali lagi saya katakan ya, yang saya katakan di video pertama sampai nanti video terakhir ya, atau di semua video lah ya, apa yang saya narasikan, apa yang saya ucapkan itu tidak sepenuhnya benar ya. Teman-teman juga saring lagi gitu ya. Saring lagi mana yang betulnya, mana yang salahnya. Jangan ditelan mentah-mentah ya. Saya itu bukan malaikat ya. Saya itu bukan nabi. Saya itu sama seperti kalian, bisa melakukan kesalahan. Cuman ya, kita itu perlunya saling mengingatkan, itu kewajiban kita, saling mengingatkan ya. Mengingatkan hal-hal yang baik ya. Ya begitu ya teman-teman, misalkan ada kata-kata saya yang agak kasar misalkan ya, kadang-kadang kan saya juga emosi sedikit lah ya, ada kata-kata yang tolol, misalkan goblok ya. Itu mohon dimaklumi ya, itu buang saja ya, jangan dimasukkan ke hati. Baik ya teman-teman, sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.